Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Arayam Markadavi dengan NIM L200190205. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan tugas proyek akhir praktikum penerbangan web, yaitu saya mengambil topik atau tema toko online. Oke, langsung saja kita mendemonstrasikan atau presentasikan website aplikasi toko online yang sudah saya buat. Oke, berikut adalah web aplikasi yang sudah saya buat, yaitu tentang toko online. Pertama-tama di sini yang harus dilakukan yaitu melakukan form login. Di sini saya membuat dua akses, yaitu pertama customer atau user, yang kedua yaitu admin. Jadi kita harus melakukan login sebelum kita memasuki halaman atau dashboard toko online yang sudah saya buat. Di sini dapat kita lihat terdapat form login, yaitu masukkan username, masukkan password dan login. Dan kalau belum mempunyai akun bisa melakukan registrasi. Di sini dapat mendaftar akun untuk dapat melakukan login ke dalam halaman toko online yang sudah saya buat. Di sini untuk daftar, yang pertama kita masuk sebagai customer dulu atau user dulu. Kita masukkan user dan password 123. Di sini saya sudah membuat akun, yaitu user dan admin di dalam database yang sudah saya buat. Kemudian kita login. Di sini dapat kita lihat adalah tampilan dari halaman customer atau user. Di halaman ini terdapat beberapa menu, yaitu dashboard, tampilan sebagai berikut. Kemudian ada kategori, dan kategori terdapat menu produk itu sendiri, yaitu barang elektronik, barang, kemudian pakaian pria, dan peralatan olahraga di dalam menu kategori. Dan terakhir yaitu about us, yang berisi profil tentang saya pribadi. Dan di sini terdapat keranjang belanja apabila customer atau user ingin melakukan transaksi pembayaran, dapat melakukan dalam button keranjang belanja ini dan akan terlibat dalam keranjang belanja. Dan terdapat tampilan selamat datang user dan kemudian ini login out. Oke, di sini langsung saja kita dapat melihat barang elektronik. Di tampilan produk tersendiri terdapat keterangan itu sendiri dari nama produk, kemudian jenis dan harga. Kemudian ada fitur tambah keranjang dan detail. Di sini saya menggunakan tampilan layout dari SP Admin 2 untuk tampilan layoutnya. Kemudian dengan implementasi Bootstrap versi terbaru, sehingga website dapat menimbulkan sedemikian rupa. Oke, langsung saja kita masuk dalam proses pembayaran atau tambah keranjang yang dilakukan oleh customer. Pertama-tama kita memilih produk atau barang dari salah satu tampilan yang sudah saya inputkan. Pertama-tama kita mengecek dulu detail dari produk itu sendiri. Di sini dapat terlihat view detail produk, yaitu nama produk sepatu, keterangan sepatu kickers, kategori pakaian pria, stoknya 1, harga, tambah keranjang dan kembali. Oke, kita kembali. Untuk melakukan pesanan dapat kita lakukan klik button tambah keranjang, kemudian kita akan lakukan pembayaran. Dan di sini sudah terinput untuk tambah keranjang, yaitu tadi sepatu, akan masuk ke dalam keranjang belanja 1 item. Kemudian untuk melakukan melanjutkan transaksi pembayaran, kita mengklik button keranjang belanja ini. Kemudian akan masuk dalam view keranjang belanja itu sendiri, yaitu terdapat nomor 1, nama produk, jumlah 1, harga, dan subtotal. Di sini terdapat fitur hapus keranjang jika ingin customer tidak jadi atau membatalkan
pesanannya atau pilihannya, kita klik hapus keranjang, maka akan terhapus keranjang belanja itu sendiri. Nah, kemudian dapat fitur lanjutkan belanja. Lanjutkan belanja ini customer dapat melakukan lanjut belanja jika ingin menambah atau membeli lagi barang yang kita inginkan. Lanjut, kita akan kembali lagi ke dashboard, dapat menambah nama keranjang. Nah, maka akan otomatis button keranjang belanja ini nanti akan menambahkan 2 item. Sini view keranjang belanja sudah masuk untuk barang yang kita beli yaitu keyboard tadi. Untuk melakukan transaksi pembayaran dalam view keranjang belanja ini, kita langsung mengklik button pembayaran. Nah, maka di sini akan masuk dalam prompt input alamat pengiriman dan muncul total belanja kamu yaitu 2.050.000. Nah, di sini customer disuruh menginput alamat pengiriman mulai dari nama, misal kita masukkan nama Gus, alamat pengirimannya Semarang, dan nomor telepon kita acak aja, kemudian jasa pengiriman Gojek, pilih bank, BRI, kemudian kita klik button pesan. Nah, di sini maka akan langsung muncul flash data yaitu selamat pesanan kamu berhasil diproses, silahkan sabar menunggu, suka muhasana. Ini nanti proses ini nanti akan sudah masuk ke dalam tabel invoice admin, akan otomatis masuk ke dalam tabel invoice admin itu sendiri. Maka kita akan lanjut untuk masuk atau login sebagai admin. Kita login, kemudian akan kembali ke form login karena harus melakukan login apabila ingin menuju ke halaman admin. Kita klikkan admin, kemudian kita masukkan password. Nah, di sini saya sudah membuat akun admin dengan username admin dan password 1234. Kan kita login. Sini untuk dashboard saya tidak mengubah ini dari tampilan layout SP admin 2 itu sendiri, dan langsung saja terdapat data barang yang sudah diinputkan admin itu sendiri. Di sini admin dapat mengubah atau menambah barang itu sendiri atau menghapus juga bisa. Terdapat fitur edit barang. Nah, untuk edit barang itu sendiri nanti akan masuk dalam form edit barang. Misal sepatu, keterangan stiker, kategori pakaian pria, harga, stoknya kita rubah menjadi 2 untuk sepatu dan kategori pakaian pria. Kita simpan, maka akan berubah untuk stoknya itu menjadi 2. Nanti kita cek user dan 123. Nah, kita melihat untuk tadi yang kita rubah dalam halaman admin yaitu sepatu. Nah, detailnya akan berubah menjadi 2. Oke, login lagi sebagai admin. Login. Nah, selain dapat mengedit barang, admin juga dapat menghapus salah satu nama barang atau produk barang yang sudah ditampilkan dalam halaman user atau customer. Misal kita akan hapus salah satu yaitu baju, kita hapus. Nah, otomatis akan menghapus atau mendelete nama barang tadi. Kita coba cek dalam halaman user. Nah, baju tidak sudah terhapus. Kemudian kita kembali lagi ke halaman admin. Nah, selain dapat mengedit dan atau mengupdate atau mengubah barang dan menghapus barang, admin dapat menambahkan barang sesuai yang diinginkan admin. Apabila kita mengklik button tambah barang, kemudian kita langsung masuk ke dalam home
input produk. Di sini admin dapat menambahkan barang sesuai dengan nama barang, keterangan kategori, dan harga stok dan gambar produk itu sendiri. Kemudian kita coba untuk memasukkan misal baju, keterangan, converse, elektronik, kategori kita memilih pakaian pria karena baju, harga kita masukkan saja random 500, dan kita pilih stok 2. Kita pilih gambar produk, dokumen, feature. Nah, kita masukkan gambar baju. Nah, sudah masuk, kemudian kita klik button simpan. Nah, maka akan otomatis terinput dalam tabel dari admin itu sendiri dan akan masuk dalam halaman customer browser. Kita cek dulu ke halaman user atau halaman customer. Nah, di sini sudah masuk untuk baju atau barang produk yang sudah kita inputkan tadi ke dari halaman admin. Kita lihat detail. Nah, produk baju, keterangan converse, kategori pakaian pria, stok 2, harga 500. Nah, sudah masuk ya. Kemudian kita logout, kita masuk lagi ke halaman admin. Jadi di sini dalam menu tab data barang, admin dapat mengupdate barang itu sendiri dan menghapus serta menambahkan atau input barang melalui from input produk. Kemudian menu yang ketiga yaitu invoice. Dalam menu invoice ini terdapat pesanan atau pembayaran atau transaksi yang dilakukan oleh customer itu sendiri sesuai tadi. Semisal kita sudah melakukan transaksi pembayaran yaitu atas nama Bagus, alamat pengiriman Semarang, tanggal pemesanan, batas pembayaran, dan di sini dapat melihat detail dari pesanan yang dilakukan oleh Bagus. Detail. Nah, di sini dapat disajikan view detail pesanan, invoice 12. Terdapat tabel di barang, nama produk, sepatu, keyboard, jumlah pesanan 1, harga satuan, subtotal, dan total belanja. Jadi transaksi pembayaran tadi dari halaman customer langsung ke input ke dalam tabel atau database invoice di halaman admin. Kemudian kita kembali ke halaman user. Untuk tampilan dari website toko online shop yang sudah saya buat ini, saya menggunakan sekali lagi menggunakan template SBadmin 2 dan framework kode injector dan beberapa implementasi bootstrap. Semisal ini bootstrap, tentang keranjang dan detail serta dalam harga ini bootstrap. Jadi di sini saya menambahkan function insert, update, delete, update transaksi sesuai dari modul atau syarat-syarat tugas project akhir. Nah, di sini dapat kita lihat untuk shortcuts. Yang pertama yaitu controller, karena saya menggunakan kode igniter, jadi function yang saya buat yaitu mungkin dari controller itu sendiri sebagai admin. Dan untuk dashboard usernya controller, yang utama itu controller. Kemudian model, dari model yang model barang, model invoice, model kategori, model out atau untuk login. Kemudian saya buat di sini yaitu view untuk admin, ini dashboard. Nah, ini menggunakan template, saya copy paste view, kemudian view admin, untuk view
template untuk user. Ini template admin. Nah, sini saya menggunakan template SPAdmin 2 untuk layoutnya, yaitu mulai dari footer, header, sidebar, footer, bukan template. Admin juga begitu, header, sidebar, footer. Dan about us ini saya menambahkan sendiri dari halaman user. Dapat kita lihat seperti berikut. Ini saya menambahkan sendiri. Kemudian untuk function itu sendiri, yang pertama yaitu function tambah barang, function barang, update data, hapus data. Ini untuk detail function, untuk detail barang. Kemudian ini untuk ini untuk detail barang. Kita mulai dari view untuk tampilan dari halaman user. Ini dashboardnya, saya menggunakan template. Ini button tambah keranjang dan detail untuk pada halaman dashboard. Button tambah keranjang detail ini. Kemudian terdapat kategori. Kategori yang pertama itu elektronik. Ini tampilan dari view halaman user kategori barang elektronik. Ini tampilannya. Kemudian yang kedua yaitu bagian pria. Ini view dari halaman user atau customer pakaian pria. Kemudian peralatan olahraga. Ini view untuk kategori barang peralatan olahraga. Ini button detail fungsinya. Ini button tambah keranjang. Nah, sampai yang utama tadi ini form login. View dari form login itu sendiri. Saya juga manage session. Nah, form login untuk melakukan flash data. Kemudian ini untuk melakukan function atau kode registrasi. Sini untuk mendaftar kalau belum punya akun, kodenya sebagai berikut. Kemudian di dalam halaman user atau customer tadi terdapat function untuk melakukan pembayaran di dalam keranjang belanja. Nah, ini view dari keranjang belanja. Nah, ini view dari keranjang belanja. Keranjang belanja, nama, nomor. Nah, ini view dari keranjang belanja. Kemudian untuk transaksi berikut adalah shortcutnya untuk transaksi pembelian. Kemudian ini untuk menghitung subtotal. Di sini saya menggunakan number format untuk mengatur titik koma atau penulisan harga agar tersusun rapi. Nah, ini tersusun rapi. Kemudian ini fungsi untuk pembayaran. Jadi kita saat melakukan pembayaran tadi akan melakukan input alamat pengiriman. Nah, ini formnya untuk form pembayaran, yaitu input alamat pengiriman. Dan ini function untuk mengambil total nominal pembayaran yang sudah dilakukan user atau customer. Ini functionnya. Dan seperti ini total belanja, kan total belanja. Kemudian proses pesanan di sini setelah melakukan pembayaran, saya pesan. Selamat pesanan kamu berhasil proses, akan melakukan
dalam proses ini sebagai view pembayaran atau function. Di sini saya menjelaskan function yang saya buat saja, karena untuk ke header, shader, footer ini saya menggunakan template SPA Admin 2. Jadi saya menambahkan function seperti insert, update, delete. Ini function untuk dashboard dari halaman customer. Big function tambah keranjang. Nah, ini metodenya untuk detail keranjang dari halaman user. Ini metode untuk hapus keranjang. Ini untuk metode pembayaran, metode pesanan, function detail, dan function ngebahas. Nah, ini kategori atau controller dari kategori itu barang elektronik, pakaian pria, peralatan olahraga. Ini form validation dari registrasi itu sendiri. Ini function out untuk login dan logout. Kemudian saya akan menjelaskan di halaman admin. Kenapa halaman admin dulu? Admin. Nah, halaman admin. Nah, ini untuk dashboard di halaman admin. Tidak saya rubah karena saya menggunakan template SPA Admin 2, jadi tidak ada yang rubah. Langsung saja kita ke data barang. Nah, di sini view dari menu data barang yang ada dalam halaman admin. Terlihat terdapat tabel. Dan fungsi untuk memasukkan database ke dalam data barang, melakukan fungsi perulangan. Ini fungsi untuk memasukkan database ke dalam halaman data barang. Dan tidak lupa from input product. Ini tambah barang kan masuk from input product. Nah, di sini adalah view untuk from input product. Ini model untuk edit barang dari halaman admin atau update. Nah, kemudian ini invoice, tampilan dari view invoice halaman admin. Nah, ini views untuk pesanan atau transaksi yang sudah dilakukan user akan ditampilkan ke dalam halaman admin melalui menu invoice. Kemudian berikut adalah model dari halaman admin untuk function tampil data, tambah barang, edit barang, update data, hapus data barang. Ini untuk model invoice. Nah, ini model untuk tabel invoice pemesanan produk. Default theme saya gunakan Jakarta, mengambil dari metode pos pembayaran.php. Ini function untuk mengambil dari metode pembayaran. Jadi dari metode pembayaran yang sudah kita lakukan tadi di halaman user, klik button pembayaran, maka akan diambil menggunakan metode atau kode sebagai berikut. Nah, untuk menentukan waktu atau tanggal pemesanan dan batas pembayaran,
ini sebagai menentukan batas bayar 1/24 jam. Nah, ini insert TB invoice tadi memasukkan data atau transaksi pembayaran yang sudah kita lakukan ke dalam insert database TB invoice. Dan mengambil ID invoice, ambil ID pesanan. Tip online TB invoice. Nah, akan masuk dalam TB invoice. Dari tabel pesanan maka akan masuk ke dalam TB invoice. Ya, kita masuk dalam controller kategori tadi sudah ya. Oke. Jadi di sini saya membuat database yaitu TB barang. Untuk barang yang dilakukan oleh admin akan masuk atau inputan dari halaman admin akan masuk dalam TB barang, database TB barang, dan TB user sebagai akun atau from login. Syarat untuk membuat akun akan masuk ke dalam TB user, dan pesanan yang dilakukan dari halaman user tadi akan masuk ke dalam pesanan, kemudian akan diambil menggunakan function, kemudian masuk dalam invoice pembayaran pada halaman admin. Ini voice. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.